Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Sulianti dengan NPM 22411110 dari kelas manajemen 22B. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi, bahkan penjelasan tentang struktur atau analisis struktur modal. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan struktur modal? Struktur modal itu merupakan gabungan kata dari struktur dan modal. Istilah struktur sendiri diartikan sebagai pengaturan setiap bagian yang lebih rinci, sedangkan kata modal itu sendiri merupakan kumpulan uang pokok untuk menjalankan usaha. Oleh sebab itu, struktur modal memiliki arti pengaturan uang pokok dalam menjalankan sebuah usaha dari sumber-sumber yang berbeda. Nah, untuk jangka panjang, suatu perusahaan. Dari penjelasan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa struktur modal itu atau kapital struktur berkaitan dengan kombinasi saham ekuitas. Nah, modal saham preferensi, surat utang, pinjaman, jangka panjang, laba, bahkan laba yang tertahan, serta sumber dana jangka panjang lainnya yang berhasil dikumpulkan oleh perusahaan. Nah, inilah yang membuat suatu perusahaan melakukan pengawasan secara ketat terkait masa depan kondisi keuangan perusahaannya sendiri. Nah, kenapa? Selain penjelasan tadi, beberapa ahli telah mendefinisikan struktur modal secara jelas. Berikut ini penelitian struktur modal menurut para ahli. Nah, menurut Gestenbeck mendefinisikan struktur modal sebagai suatu proses peningkatan kapitalisasi perusahaan yang mencakup berbagai sumber serta yang dapat dikuasai. Nah, serta pinjaman, cadangan, saham, serta obligasi. Nah, kedua, menurut IM Pandey merupakan ahli keuangan. Nah, terkemuka yang berhasil membuktikan karirnya, ia juga ikut memberikan pengertian dari apa itu struktur modal. Baginya, struktur modal itu merupakan campuran sumber dana jangka panjang yang terdiri atas utang, saham, preferensi, dan ekuitas, baik cadangan maupun surplus. Nah, dengan demikian dapat kita ketahui bahwa struktur modal adalah suatu pertimbangan serta kolaborasi antara modal sendiri dengan modal asing. Nah, yang dimiliki suatu perusahaan. Nah, modal sendiri yang dimaksud itu merupakan bentuk kepemilikan. Nah, sedangkan modal asing itu merupakan utang jangka pendek maupun jangka panjang. Apa sih tujuan dari struktur modal itu sendiri? Adanya struktur modal memiliki tujuan dalam mengkolaborasi sumber-sumber dana baik permanen maupun aktivitas dalam kegiatan operasional perusahaan. Nah, hal ini dilakukan agar perusahaan mencapai nilai yang optimal. Karena lebih dari itu, struktur modal dapat menjaga kualitas serta elektabilitas suatu perusahaan dalam melakukan kegiatannya. Selanjutnya ada contoh yang mendasari dari struktur modal. Teori pendekatan tradisional, teori ini berfokus pada pengolahan sekaligus pemetaan yang optimal. Oleh sebab itu, struktur modal dipandang memiliki pengaruh yang kuat terhadap nilai perusahaan. Inilah yang menyebabkan suatu struktur modal dapat diubah serta disesuaikan untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam suatu perusahaan. Nah, kedua, teori pendekatan. Modigliani dan Miller sesuai dengan namanya, teori ini dicetuskan oleh Franco Modigliani dan Merton Miller. Keduanya memiliki pandangan yang sama saat membahas persoalan modal. Teori Modigliani dan Miller ini mengusulkan 3 proposisi penting, yaitu diantaranya struktur modal yang tidak relevan dengan nilai perusahaan. Akibatnya nilai perusahaan identik akan tetap sama atau bertahan, sekaligus tidak memberikan pengaruh pada perusahaan tersebut. Nah, keuangan yang diadopsi untuk membiayai aset, sedangkan nilai perusahaan bergantung pada pendapatan yang diharapkan pada masa depan. Nah, terhitung saat tidak terdapatnya pajak. Penting untuk memiliki informasi pajak juga. Hal ini dikarenakan penggunaan aset serta sumber dana akan mengalami peningkatan serta saat mengetahui pajak yang tertanggungnya. Selain itu, informasi pajak juga dibutuhkan untuk mengetahui
pengurangan suatu biaya modal tertimbang rata-rata perusahaan. Tidak terdapat biaya kebangkrutan dalam struktur modal. Dengan kata lain, aset dapat dijual dengan harga pasar dan earning before interest (EBIT) tidak dipengaruhi oleh utang perusahaan. Oleh sebab itu, investor berperan penting dalam menjadi price taker. Yang ketiga itu ada teori trade-off. Teori trade-off memiliki pandangan bahwa untuk menentukan struktur modal yang optimal, maka dibutuhkan beberapa faktor itu seperti biaya keagenan, pajak, serta kesulitan keuangan. Namun, agar perusahaan tetap bertahan, teori ini juga menegaskan untuk memperhatikan asumsi dan efisiensi pasar. Oleh sebab itu, pelaku usaha akan memikirkan kesulitan biaya dan bagaimana cara menghemat pajak. Keempat itu ada teori packing. Teori packing, order memiliki sudut pandang bahwa tingkat keuntungan yang dapat dimiliki suatu perusahaan berjumlah yang sangat besar. Maka hal tersebut akan membuat suatu perusahaan sedikit memiliki hutang. Inilah yang kemudian muncul beberapa preferensi secara runtut pada teori packing. Berikut adalah penjelasan perusahaan dapat memilih pemasukan internal dari laba hasil usaha perusahaan. Perkiraan investasi dapat digunakan untuk menghitung target rasio pembayaran. Perusahaan akan memiliki flow yang besar daripada pengeluaran saat memilih kebijakan. Konstantan dari fluktuasi serta kesempatan investasi. Jika terdapat kondisi eksternal, maka perusahaan akan mengeluarkan surat berharga yang paling aman terlebih dahulu. Yang kelima itu ada teori asimetri, informasi dan signaling. Teori struktur modal ini merupakan satu-satu teori yang menyatakan bahwa anggota serta pihak dalam perusahaan tidak memiliki informasi sama terhadap terjadinya resiko. Ada dua pandangan yang disampaikan dalam teori ini. Berikut penjelasan tentang metodenya. Merz and Magliob menyatakan bahwa adanya perbedaan perolehan informasi antara manajer dan pihak luar, di mana manajer memiliki informasi lebih lengkap tentang suatu perusahaan daripada pihak luar. Oleh sebab itu, proses utama dalam perusahaan adalah manajer. Signaling merupakan pandangan yang menjelaskan bahwa pengembangan suatu modal itu yang terjadi akibat hutang merupakan sinyal yang disampaikan manajer pada pasar. Sedangkan hal ini terjadi karena manajer berusaha untuk memastikan perusahaan memiliki prospek yang baik. Dengan kata lain, peningkatan saham serta kesempatan investor yang terbuka. Ada fungsi dari struktur modal. Berikut ini adalah fungsi dari diterapkannya struktur modal yang baik. Pertama itu memaksimalisasi pengembalian peningkatan laba pada saham dapat ditingkatkan dengan mengatur struktur modal yang baik. Hal ini membuat pemilik saham akan mendapatkan pengembalian yang optimal. Selain itu, pemilik saham dapat memulihkan pinjaman serta terhindar dari utang. Kedua itu ada fleksibilitas. Struktur modal juga dapat memberikan pergerakan ekspansi utang yang lebih dinamis. Hal ini disesuaikan dengan strategi serta kondisi bisnis yang diinginkan. Kemudian, juga perusahaan akan mendapatkan pergerakan kemajuan yang signifikan. Ketiga itu ada solvabilitas, likuiditas. Perusahaan akan terjaga dengan adanya struktur modal yang baik. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan dapat menghindari beban pembayaran bunga pada utang yang tidak direncanakan. Inilah yang menyebabkan kas di tangan mengalami suatu penurunan. Keempat itu meningkatkan nilai perusahaan dari investor untuk mencari perusahaan yang memiliki struktur modal baik. Dengan kata lain, investor lebih suka menanam uang mereka hanya pada perusahaan dengan tata modalan yang terjaga. Jika perusahaan mampu menciptakan hal tersebut, maka pastinya saham dan sekuritasnya akan meningkat. Berikut ada contoh soal dari struktur modal. Sebut saja ada dua perusahaan.
perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A mempunyai aset 150.000 dolar dan utang dibagi dengan kewajiban 50 dolar. Karena ekuitas adalah hak pemilik atas aset dikurangi kewajiban, maka ekuitas perusahaan ini adalah 100 dolar. Rasio utang terdapat ekuitas perusahaan ini adalah 0,5 yang dihasilkan dari 50.000 dibagi dengan 100.000. Dengan kata lain, untuk setiap 50 sen utang, perusahaan punya ekuitas 1 dolar. Sementara struktur modal perusahaan B adalah utang dibagi dengan kewajiban 100.000 dolar dan ekuitas 20.000 dolar dengan aset sebesar 120.000 dolar. Rasio untung terdapat ekuitas perusahaan ini adalah 5 sama dengan 100.000 dibagi 20.000. Artinya, untuk setiap 5 dolar dalam utang perusahaan yang hanya memiliki 1 dolar ekuitas. Dari hitung-hitungan ini, dapat kita simpulkan bahwa perusahaan A yang mempunyai ekuitas 1 dolar untuk utang 50 sen saja merupakan perusahaan yang struktur modalnya beresiko sangat rendah. Sementara perusahaan B yang punya ekuitas 1 dolar untuk utang sebesar 5 dolar dianggap lebih beresiko atau heavily leveraged. Jadi kesimpulannya, struktur modal dapat kita pahami sebagai perbandingan yang terjadi pada modal ditahan dengan ekuitas modal kepemilikan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Nah, adapun tujuan struktur modal sendiri itu untuk menggabungkan sumber-sumber dana permanen, bahkan lancar untuk operasional perusahaan. Hal tersebut dapat terwujud jika suatu perusahaan itu memiliki pengolahan struktur modal dengan baik, bahkan dengan kondisi keuangan yang membaik, internal maupun eksternal akan terjaga bahkan aman sehingga perusahaan akan terhindar dari kebangkrutan finansial terjaga dan juga akan terhindar dari utang bahkan pinjaman eksternal. Harapannya perusahaan-perusahaan dapat memiliki kemajuan yang signifikan secara finansial dengan memahami suatu struktur modal baik. Nah, selain itu, perusahaan dengan struktur modal baik banyak dicari oleh investor yang ingin menanamkan uangnya. Nah, inilah yang membuat suatu perusahaan mampu bertahan di tengah kondisi persaingan. Oke, sekian penyampaian materi dari saya tentang analisis struktur modal. Semoga pembahasan bahkan yang telah saya sampaikan mudah dipahami. Apabila ada kata ataupun pengucapan kalimat yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.